Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Kita mulai tutorial hari ini. Tutorial bab 9 bagian kedua. Mulai dari nomor 1. Ya, kita mulai dulu dari nomor 1. Ini deret ganti tanda yang mau kita lihat di nomor 1A, 1D. Ya. Nah, untuk 1A ini sebenarnya isinya adalah uji deret ganti tanda. Deret ganti tanda biasanya disimbolkan atau ciri khasnya ada min satu pangkat ini kayak gini, atau bisa aja pakai cosinus NP juga bisa ya, kayak ini deret ganti tanda juga. Cosinus NP dikali AN misalnya. Itu juga deret ganti tanda. Nah, kalau punya deret ganti tanda, kamu ngecek ke konvergenannya gimana? Ada dua syarat. Yang pertama, kamu pisahkan dulu bagian yang positifnya, ya, di AN di sini, yang menjadi barisan yang positifnya, yang si pembuat ganti tandanya si minus 1 pangkat N+1. Nah, lalu kamu cek dua syarat untuk mengecek kekonvergenan deret ganti tanda. Syarat pertama adalah harus turun. Turun itu artinya suku selanjutnya berarti lebih kecil dari suku sekarang. Dan yang kedua, limit barisannya. Yang bagian positifnya, limit AN, itu harus menuju 0. Nah, kalau kamu punya dua syarat ini, maka deret tahingga kamu itu deret tahingga, deret ganti tanda kamu adalah deret yang konvergen. Ya, itu untuk 1A. Dan untuk 1D, ini kita ngobrolin tentang konvergen bersyarat. Nah, konvergen bersyarat itu dapatnya dari mana? Jadi biasanya untuk mengecek deret ganti tanda, kita terkadang mengecek deret positifnya dulu. Misalkan kita punya deret AN, ini deret positif gitu ya. Nah, ada dua kejadian. Ya. Kejadian pertama dia konvergen, kejadian kedua dia divergen. Kalau dia konvergen, namanya konvergen mutlak atau konvergen absolut sama dia. Kalau divergen, cek deret ganti tandanya. Min 1 pangkat N+1 dari AN. Gitu ya. Nah, tentunya ini ada dua kejadian juga, karena kamu ngeceknya pakai uji deret ganti tanda ini. Gitu ya. Jadi bisa konvergen, bisa divergen. Nah, kalau dia konvergen, kita sebutnya konvergen bersyarat. Kalau divergen ya udah divergen aja gitu namanya. Ya. Jadi sekarang ada tiga ya, ada tiga istilah: konvergen mutlak, konvergen bersyarat, sama divergen. Jadi deret yang konvergen bersyarat artinya apa? Deret yang deret positifnya itu divergen, tapi deret ganti tandanya konvergen. Nah, ini contohnya sudah sangat terkenal, harusnya sudah dibahas di kuliah, yaitu deret harmonik ganti tanda. Ya. Jadi seper-N yang diselang-seling tanda. Seper-N kan kamu tahu deret harmonik, dia deret yang divergen. Tapi kalau kamu buat ganti tanda, kamu bisa cek bahwa AN-nya itu seper-N kan. AN turun, seper-N turun untuk N yang positif, dan limitnya, limit seper-N dia menuju 0. Jadi dia deret ganti tanda adalah deret yang konvergen. Nah, dari itu, ini contoh yang paling sederhana untuk deret yang konvergen bersyarat. Ya. Contoh yang paling sederhana. Gitu, itu untuk 1A dan D. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tanya aja ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke nomor 1 yang lain. Dan sekarang kita mau lihat tentang masih obrolannya tentang deret ganti tanda, deret pangkat, dan kawan-kawannya. K dan I. Ya, yang mau kita obrolin. Untuk yang 1E, konvergenan deret ganti tanda ini tidak dapat ditentukan dengan menggunakan uji rasio mutlak. Karena apa? Karena rasionya sama dengan 1. Ya. Bisa kita cek
Ada buktinya, bisa kita buktikan. Rasio mutlak dalam kasus ini. Ini adalah limit dari mutlak suku selanjutnya dibagi suku sekarang. Ini kan hitung rasio, tapi dimutlakin beda. Maka dari itu, ini adalah limit n menuju hingga. Mutlaknya bisa kita hilangkan dengan membuang min 1 pangkat n, karena itu yang bikin gonta-ganti tanda. Jadi kita akan punya bagian positifnya saja, yaitu n plus 1 dibagi n plus 1 dikuadratin tambah 1, dibagi seluruhnya dengan n per n kuadrat plus 1. Ya. Maka dari itu kita punya limit n menuju hingga dari n plus 1 dikali dengan n kuadrat plus 1 dibagi dengan n dikali dengan n plus 1 kuadrat tambah 1. Ya, hitung-hitung, hasilnya 1. Percaya, jangan percaya. Maksudnya, kamu harus cobain ya, hitungannya. Detailnya bisa diserahkan ke kalian ya. Tinggal bagi pangkat tertinggi aja, ini gampang. Pangkat tertingginya pangkat 3. Ya, jadi ini tidak ada kesimpulan. Kalau rasionya 1 tidak ada kesimpulan ya. Jadi harus pakai uji yang lain. Tapi kalau deret ganti tanda, ya pakai uji deret ganti tanda aja. Kalau nggak bisa pakai uji rasio mutlak ya. Itu untuk yang 1E. Untuk yang 1H dan 1I itu sebenarnya ya bisa dibilang agak hafalan ya. Ini deret Taylor ya. Untuk penurunan rumusnya ya jelas sudah dijelaskan harusnya saat kuliah. Namun di sini kalau kita ingin menyusun deret Taylor dari F yang berpusat di A, maka koefisiennya atau CN-nya dalam kasus ini adalah turunan ke N dari fungsi F dievaluasi K dibagi dengan N faktorial. Ya. Dan untuk galat dari polinom Taylor yang berderajat N di X di sekitar A, polinom Taylornya, itu gampang karena galatnya adalah suku selanjutnya. Galatnya adalah suku selanjutnya. Jadi turunan ke N plus 1, namun sekarang dievaluasi di C, dibagi N plus 1 faktorial, dikali X min A pangkat N plus 1. Dengan C-nya di antara A dan X. Ya. Kayak gitu. Ya, itu untuk nomor 1. Silahkan, mau nanya? Boleh? Oh, nggak jadi nanya. Ya udah. Ada pertanyaan dulu nomor 1? Nggak ada. Oke. Seperti biasa ya. Kayaknya udah pada tahu kayak gini. Kegampangan. Sip. Nomor 2. Nomor 2. Coba kita lihat nomor 2C. Ini tentang deret ganti tanda. Kita pengen menunjukkan dulu bahwa deret ini konvergen. Lalu kita coba cari batas untuk galat mutlaknya ya. Galat mutlak dari hampiran jumlah deret benerannya sama jumlah parsialnya. Jumlah parsialnya pengen dihitung 100 pertama. Ini oke, berarti kita pisahkan dulu bagian positifnya. Yang bagian positifnya saya beri nama AN. Bagian positifnya adalah yang nggak ada min satunya ya, min satu pangkatnya. Kenapa ini bagian positif? Karena untuk n yang lebih gede sama dengan 1, si len bla 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 itu udah jelas lebih besar dari 0 atau positif gitu ya. Berarti kita pengen menunjukkan dia monoton turun dan limitnya menuju 0. Oke, untuk limitnya sendiri ini gampang. Ya. Ini berarti kita ngitung limit n menuju hingga dari 1 per len 2n plus 1. 2n plus 1 akan menuju hingga ya, kalau n yang menuju hingga. Berarti len-nya juga akan menuju hingga. Namun di bagian pembilang dia selalu konstan. 1 dibagi bilangan yang sangat besar, 0. Menuju 0. Jadi syarat limit sudah aman. Sekarang kita mau mengecek syarat monoton. Untuk mengecek syarat monoton turun, bisa ya kalian kalau misalkan mau pakai turunan silahkan, tapi hati-hati ini barisan bukan fungsi.
Jadi tolong diubah dulu ke dalam fungsi, gitu ya. Itu nggak masalah, kemonotonan turun. Cuma saya akan pakai argumen aljabar aja. Jadi misalkan yang saya tahu adalah n itu pasti lebih kecil dari n plus 1. Nah, makanya kalau saya kalikan 2, ini juga masih sama, nggak ngaruh, tandanya nggak berubah. Saya tambahin 1 juga nggak ngaruh tandanya. Nah, lalu saya ambil len di kedua ruas. Nah, kalau saya ambil len kayak gini, dia tandanya juga nggak akan berubah karena fungsi logaritma natural itu fungsi yang monotonaik. Ya? Jadi nggak akan berubah tandanya. Tapi kalau kamu ngambil fungsi yang monoton turun di kedua ruas, tandanya harus diganti. Contoh paling sederhananya, ketika kamu ngalihin negatif, kan itu sebenarnya kamu mengambil fungsi minus X-nya, gitu. Minusnya. Kan minus X kan monoton turun. Simpelnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ambil 1/nya. Karena kedua ruas sudah positif, ambil 1/nya boleh, dan tandanya harus dipar. Jadi sekarang sudah terlihat siapa yang lebih gede. Ini kan suku selanjutnya, ini suku yang sekarang. Berarti ya suku yang sekarang lebih gede dari suku selanjutnya. Ini kita punya kesimpulan akhirnya monoton turun. Karena ini sudah terpenuhi, maka dia konvergen. Ya, buktinya seperti itu. Ya. Cuman sekarang untuk hampiran jumlah deretnya, hampiran galat S dikurangi S100. Gitu ya. Ini akan kurang dari sama dengan, gampang banget, ini adalah suku selanjutnya. Suku selanjutnya. Ya, A101. Yang adalah 1/len berapa? 203. Nah, ini hampiran untuk galat. Ya, untuk deret ganti tanda, galatnya sangat gampang, yaitu suku selanjutnya. Suku positif yang satu. Nah, bentuk yang serupa terjadi di nomor 3. Ya. Nomor 3 yang saya mau lihat adalah 3C. Tapi 3C juga sebenarnya pembuktian kekonvergenannya sama-sama aja. Jadi saya lewat aja ya, mirip kayak nomor 2. Cuman sekarang bentuknya AN kita adalah 1/len N plus 1. Gitu. Bedanya cuma di situ. Tapi idenya sama, kamu buktikan limit AN-nya 0 dan AN-nya monoton turun. Gitu ya. Nah, yang mau dibahas adalah pertanyaan selanjutnya. Jadi tentukan banyaknya suku yang diperlukan agar galat hampirannya lebih kecil dari 0,01. Berarti saya harus tahu dulu bahwa galat hampiran, misalkan hampiran M besar, oke, hampiran M besar, ini akan lebih kecil sama dengan suku selanjutnya. Suku selanjutnya. AN besar, yang adalah 1/len dari N besar tambah 1. Dan ini lebih kecil dari 1/100, pengennya gitu kan, lebih kecil dari 0,01. Nah, jadi sekarang kita fokus ngelihat ke pertidasamaan yang ini, kita balik dulu, jadi len dari N plus 1 harus lebih gede dari 100. Ambil eksponen di kedua ruas, jadi N plus 1 itu lebih besar. Kok N plus 1? Salah saya. N plus 1 plus 1 ya harusnya. N plus 2. Harusnya gini. Nah, ini jadi E pangkat 100 ya. Lalu N-nya itu berarti lebih besar dari E pangkat 100 dikurangin. Jadi yang kamu mau ambil adalah N-nya pembulatan ke atas dari E pangkat 100 dikurang 2. Yang saya sendiri nggak tahu. Kalkulator juga nggak muat. Pokoknya kamu pilih N-nya adalah bilangan asli yang berasal dari pembulatan ke atas ini. E pangkat 100 dikurangi. Begitu. Ya, itu untuk nomor 2 dan 3. Ada pertanyaan untuk nomor 2 dan 3? Tidak ada. Nomor 4. Konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Oke.
Nomor 4, 4B katanya. Baiklah, berarti kita coba lihat dulu deret positifnya ya, yaitu akar pangkat 3. Atau saya tulisnya N pangkat sepertiga dibagi ln N. Oke, deret positif. Ayo bantuin saya, ini pakai uji apa? Deret positif kan bab 9 yang bagian pertama. Coba bantuin saya dong, satu orang. Uji rasio Kak? Uji rasio, cobain aja. Coba. Integral. Susah kali. Uji integral susah kali. Ln-nya di bawah. Dan itu kamu udah cek belum syarat-syaratnya? Jangan direct message ya, teman-teman kamu nggak bisa baca. Ini Shiva ini yang ngirim. Uji integral bukan ya? Tahu. Kamu belum, udah cek belum syarat-syarat? Ini limitnya berapa emang? Kayaknya susah deh. Tadi siapa yang ngomong uji rasio? Tadi saya nggak lihat. Oh, Ya, Yobel. kayaknya ribet sih Kak. Bukan kayaknya ribet sih, kayaknya satu deh rasio. Kayaknya satu, soalnya ini bagi ini, dilimitin yang menunjukkan ke satu. Ini bagi ini. Ini juga kayaknya satu. Oke. Jadi kayaknya gagal. Gagal kayaknya. Bukan pakai uji rasio. Kan? Ya, berarti pilihannya gampang. Tinggal, kayaknya kalau uji integral ini, entahlah. Kayaknya enggak deh. Coba aja dulu kamu cek ini dulu deh. Kamu cek ini dulu. Limit limit barisannya aja kita hitung dulu gimana. Kalau limit barisannya kita hitung dapatnya apa? Mau pakai L'Hopital mungkin ya. Ya udah, saya ubah dulu ke dalam fungsi yang bilangan real gitu ya. Biar enak. Ini bentuknya apa? Tahingga per tahingga gitu kan. Berarti boleh pakai L'Hopital. Kalau di L'Hopital dapatnya apa? Ini berapa nih? Sepertiga X pangkat minus 2 per 3 gitu ya. Yang bawahnya, kolom ini ln X. Ini jadi seper X gitu. Jadinya limit X menuju tahingga dari sepertiga X pangkat sepertiga. Ini kan menuju tahingga gitu ya. Jadi ini menurut uji suku ke N, deretnya divergen ya. Karena bukan nol, ya limit barisannya bukan nol, jadi deretnya pasti divergen menurut uji suku ke N. Berarti deret positifnya sudah divergen. Ya harusnya kalau menurut uji suku ke N deretnya divergen, ya harusnya deret ganti tanda kita juga divergen gitu ya. Kan toh ujung-ujungnya nanti kamu akan ngecek limit barisannya lagi kan, harus nol kan. Ini juga divergen. Gitu. Jadi ini juga divergen. Jadi deret yang 4B itu divergen. Kalau ngecek deret positif urutan ya, berurutan ya kerjanya ya. Dari uji suku ke N dulu, kamu cek apakah barisannya nol atau enggak limitnya. Kalau sudah nggak nol ya selesai. Kalau nol baru kamu pikirkan uji lain. Uji rasio itu baru dipakai kalau ada pangkat-pangkatan. Kayak eksponen itu, kayak 2 pangkat N, 3 pangkat N, eksponen. Atau ada faktorial, itu uji rasio. Sisanya pakai uji banding. Ya, uji banding. Berarti kan dia akan mirip dengan deret P, atau dia akan mirip dengan deret geometri. Ya, deret yang kalian pelajari nggak bakal jauh dari situ. Nggak bakal yang wow, nggak bakal yang belibet, aneh-aneh, nggak jelas. Pasti bisa
dengan menggunakan uji yang telah dipelajari. Nggak mungkin di luar batas yang diajarkan. Oke, jadi urutannya diceknya dari uji suku kalian dulu. Jangan langsung loncat ke uji yang aneh-aneh. Ya. Kalau ini sudah gagal, selesai. Kita udah nggak ada urusan. Ya, jadi kesimpulannya deret yang nomor 4B ini deret divergen ya. Karena deret positifnya divergen, deret ganti tandanya juga divergen. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan kah? Ada. Kita lihat ke nomor 5. Ini uji rasio mutlak. Kalau uji rasio mutlak, nanti keluarannya, pilihannya mirip kayak uji rasio ya. Kalau rasionya kurang dari 1, ya konvergen. Konvergennya konvergen mutlak. Ya, konvergen mutlak. Kalau lebih besar dari 1, dia divergen. Kalau sama dengan 1, ujinya gagal. Ya, berarti harus pakai uji deret ganti tanda. Cuman di sini kalau kamu lihat nomor 5 ya, ini kan semuanya ada pangkatnya, ada eksponennya, ada faktorialnya. Jadi kayaknya sih berhasil kalau pakai uji rasio mutlak ya. Kita akan lihat nomor 5C. Ya, sini berarti kita akan hitung rho-nya, limit n menuju tak hingga dari rasio mutlak. Suku selanjutnya, ini n plus 1, pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial, bagi seluruhnya dengan minus 1 pangkat n plus 1, n pangkat n, dibagi n faktorial. Coba kita sederhanakan. Mutlaknya mau saya buang dulu, jadi saya mau buang si minus 1-nya. Dan sisanya apa? Sisanya ada n plus 1 pangkat n plus 1. Saya tulisnya kayak gini. N plus 1 dikali n plus 1 pangkat. Terus yang bawah saya naikin n faktorial. Sisanya ada n plus 1 faktorial. Saya tulis n plus 1 faktorial kali n plus 1 dikali n faktorial. Lalu ada n pangkat n. Ini kecoret, ono kecoret. Sisanya limit n menuju tak hingga dari n plus 1 pangkat n dibagi n pangkat n. Saya tulisnya kayak gini. 1 tambah 1 per n pangkat n. Ini apa? Limitnya berapa? Ini udah bosen ini. Kita sering banget ketemu ini di bab 8 dulu. Limitnya berapa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang mau komentar? Nggak ada. Oke, ya udah. Ya udah, cari sendiri berarti. Jadi kamu simpulkan sendiri berarti ya, 25 ya. Oke. Kalau lebih kecil dari 1 dia konvergen, kalau lebih gede dari 1 dia divergen. Jawabannya bukan 1. Limitnya bukan 1. Jadi pilihannya antara konvergen mutlak atau divergen. Nah, kamu simpulkan sendiri aja. Kalau sampai lupa kayak ginian, bubar aja. Gawat masalah. Baca lagi berarti kalau lupa. Nah, nomor 6 sekarang ya. Saya mau lihat nomor 6F. Nah, kalau kamu ketemu deret pangkat ya, kalau kamu ketemu deret pangkat, kamu pakai uji rasio mutlak untuk menyelesaikan, untuk menentukan daerah konvergenan. Daerah kekonvergenan itu nilai-nilai X yang membuat deretnya jadi konvergen. Ya. Tapi hati-hati, ini kita nggak boleh buang mutlaknya sembarangan, karena X-nya bisa bilangan negatif. Ya. Jadi apa? Suku selanjutnya, X plus 1 pangkat N plus 1 dibagi
N plus 1 pangkat N plus 1 dibagi lagi dengan X plus 1 pangkat N dibagi N pangkat N. Ini kecoret, sisanya mirip dengan yang tadi gitu ya. Sisanya apa? Ada mutlak X plus 1, ada N pangkat N, ada, ini saya tulis gini, N plus 1 kali N plus 1 pangkat N. Jadi, ini kan limitnya menuju tak hingga, X-nya akan jadi konstanta, jadi boleh keluar dari limit. Sisanya apa? 1 per N plus 1 dikali 1 per, ya kayak tadi lagi, yang kamu nggak tahu limitnya apa. Tapi yang saya bisa spoilerkan ke kamu, limitnya berhingga, dan ini menuju 0, di hasilnya 0. Karena rasio kamu selalu lebih kecil dari 1, tidak bergantung dengan X, maka daerah kekonvergenannya adalah ini himpunan bilangan real. Ya, jadi deretnya itu selalu konvergen, nggak peduli nilai X-nya berapa ya. Nah, sedangkan jari-jarinya ini adalah tahingga, gitu ya. Ya, ini harus dicoba sisanya ya. Harus dicoba sisanya. Karena ini yang kayak ginian paling sering buat. Mau di KBF, mau di ujian, selalu ada kayak gini. Saya bosen. Oke, nomor 7. Nah, sekarang kita udah ngobrolin ke operasi deret pangkat ya. Nah, untuk operasi deret pangkat, kamu harus memanipulasi deret pangkat. Gitu ya. Manipulasinya bisa manipulasi aljabar ataupun kalkulus. Ya. Mungkin bisa tambah kurang kali bagi kalau aljabar, kalau kalkulus bisa ada turunan, ada integral. Modal kamu satu, modal kamu adalah deret geometri dengan rasio X ya. Dan seterusnya. Dan ini berlaku untuk mutlak X yang kurang dari 1. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang lebih senang nulis dengan notasi sigma, boleh. Ini adalah X pangkat N. Ya, simpel banget notasi sigma. Nah, yang kita mau lihat di sini untuk contoh adalah 7C. Di sini kita bisa lihat fx kita bisa dituliskan sebagai berikut. X pangkat 3 dikali 1 per 4 tambah X kuadrat. Nah, yang bentukan kayak gini, mau ditiru bentuknya jadi seperti ini. Agar mirip, kita bikin depannya, konstantanya jadi 1. Berarti kita pisahkan per 4-nya. Ya, jadi ini X pangkat 3 per 4 dikali 1 per 1 ditambah X kuadrat per 4. Ini adalah deret geometri, rasionya minus X kuadrat per 4. Jadi saya akan punya bentuknya akan sebagai berikut. Minus X kuadrat per 4 pangkat N. Atau, kalau nggak seneng, kenapa ada X pangkat 3 per 4 di luarnya? Boleh, mau disatuin, tapi bentar. Saya pisahin dulu si pangkatnya yang di dalam ya. Jadi ini ada minus 1 pangkat N dikali X pangkat 2N dibagi 4 pangkat N. Oke, silahkan masuk. Dapatnya apa? Minus 1 pangkat N, X pangkat 2N plus 3 per 4 pangkat N plus 1. Nah, ini uraian deret pangkat. Ya, sisanya mirip-mirip, jadi dicoba dipaksakan disamakan dengan uraian dari deret geometri. Mungkin kamu bisa lihat dia adalah deret geometri dengan rasio tertentu. Ya. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya masih sama, masih obrolannya tentang deret pangkat. Cuman sekarang manipulasi kita adalah manipulasi yang bersifat kalkulus gitu ya. Ada turunan, ada integral. Di sini kita mau lihat 8, B, dan C. Modal kita selalu sama. Modal kita adalah deret geometri. Jangan lupa, saya tulis ulang. Belum ya, nomor 7 ketinggalan.
radius kekonvergenan dan ininya ya, apa namanya, daerah kekonvergenannya. Ini kan rasionya minus x kuadrat per 4, berarti dia berlaku ketika mutlak dari minus x kuadrat per 4-nya kurang dari 1. Udah lah, jabarin sendiri ya. Bisa mesti dijabarkan sendiri. Atau ya udahlah, apa-apa, mumpung lagi baik. Mutlak x kuadratnya kurang dari 4, karena ini sama-sama positif, jadi mutlak x-nya bisa ditulis kurang dari akar 4. Karena yang kita ambil bagian positifnya saja. Sehingga x-nya ada di minus 2 sampai 2. Ya. Berarti jari-jarinya atau radiusnya adalah 2 ya. 2. Oke. Balik lagi ke nomor 8. Sorry. Ini juga sama ya. Nanyanya daerah kekonvergenan. Oke, baik. Wow. Ini N sama dengan 0. Dengan mutlak X-nya kurang dari 1. Untuk 8B, ini memang agak tricky dan nggak semudah itu. Tapi kita bisa melihat fx itu adalah turunan dari 1/4 tambah x kuadrat. Kalau kamu teliti. Gitu loh. Makanya kita bisa buat dia, buat deret pangkat untuk 1/4 plus x kuadrat, lalu nanti diturunkan. Tapi ini persis dengan apa yang kita buat sebelumnya, gitu ya, sudah pernah kita buat tadi. Ya, ini kan persis ya. Ini adalah deret geometri dengan rasio minus x kuadrat per 4. Baiklah, kita tulis ulang. Jadi ini dari 0 sampai tak 3, minus 1 pangkat n, x pangkat 2n dibagi 4 pangkat n. Dikali 1/4, gitu ya. Dikali 1/4. Ya. Jadi si 1/4 plus x kuadrat itu adalah 1/1 tambah x kuadrat per 4 dibagi 4. Ya. Oke, kita satuin dulu deh. Jadi sigma dari 0 sampai 3 minus 1 pangkat n, x pangkat 2n dibagi 4 pangkat n plus 1. Gitu ya. Masukin 1/4 ke dalam, biar nggak pusing. Lalu kita coba turunkan kedua ruas terhadap x. Ini adalah turunan dari setiap suku. Ya, yang diturunkan apa? Yang diturunkan x-nya lah. Jadi minus 1 pangkat n dikali 2n dikali x pangkat 2n min 1 dibagi 4 pangkat n plus 1. Dan ternyata yang kamu turunkan ini ya fx gitu ya. Berarti kan kamu turunin bagian dalamnya. Oh, nggak fx. Sorry, saya salah. Ini minus 2x gitu kan. Ada minusnya ternyata. Ini minus fx ternyata turunan dari itu. Oh ya udah, biar mirip dengan fx gimana? Kalikan saja dengan ya. Jadi kamu punya minus 1 pangkat n plus 1 kali 2n dikali x pangkat 2n min 1 dibagi 4 pangkat n plus 1. Selesai. Ya. Daerah kekonvergenan masih sama karena permasalahan kita bukan permasalahan, tapi deret geometri dari sini ya. Jadi dia harus konvergen ketika mutlak rasionya kurang dari 1. Itu bisa diatur persis kayak nomor 7. Sedangkan untuk yang C, ini kita bisa menyusun dulu deret pangkat untuk tangan inverse. Ya mungkin sudah dijelaskan untuk kuliah. Kalau belum, kita bisa lihat ulang dengan cara melihat deret geometri kamu, dan kamu bikin deret geometri yang rasionya minus x kuadrat. Makanya kamu akan punya sigma dari 0 sampai 3 dari x pangkat minus 1 pangkat n, x pangkat 2n. Ketika kamu integralkan kedua ruas, kamu akan punya tangan inverse x di sebelah kiri, dan di sebelah kanan integralnya adalah ya minus 1 pangkat n sama x-nya tambahin 1 pangkatnya,
dibagi pangkatnya, gitu ya, 2n plus 1. Dan ini untuk tan inverse X, tapi kamu butuh tan inverse 2X. Ya ganti aja X sama 2X ya. Jadi minus 1 pangkat N dikali 2X pangkat 2N plus 1 dibagi dengan 2N plus 1. Untuk daerah kekonvergenannya, tangen inverse X, dia konvergen di selang tutup min 1 sampai 1. Ya, di selang tutup. Maka dari itu, 2X mutlaknya akan konvergen di selang tutup. Di sini kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kamu bisa cari X-nya di sini mutlak X kurang dari sama dengan setengah. Ya. Oke. Itu untuk daerah kekonvergenan. Dapat dari mana? Pakai uji rasio mutlak. Ya, bisa dicek. Dan dicek di ujung-ujung selang konvergenannya ya, dia konvergen atau enggak. Jadi dicek secara terpisah. Seperti itu, kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin untuk nomor 7 dan 8. Saya sambil cek lagi ya. Salah klik. Bentar. Saya mau ngasih tahu bagi yang belum tahu. Kalau yang udah tahu sih ya udah. Di buku Purcell itu ada bagian yang deret-deret pangkat yang banyak gitu ya, ada daftarnya. Nah, itu boleh langsung dipakai, boleh langsung digunakan, boleh dihafalkan beserta selang kekonvergenan. Itu ada di halaman 497. Important Maclaurin Series. Saya malas gonta-ganti share screen. Kalian catat aja, itu ada di Purcell 497 ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjut lagi ke nomor 9. Nah, sekarang nomor 9 ini kebalik ya. Pertanyaannya adalah tentukan fungsinya. Kalau tadi dikasih fungsinya, tentukan deretnya. Sekarang dikasih deretnya, tentukan fungsinya. Kalau gitu, coba lihat 9B, 9B. Tapi 9B ini sangat gampang. Ya. Modal kamu sekali lagi ya, modal kamu deret geometri. Saya selalu salin ulang ini. Oke, mutlak X kurang dari 1. Kalau X-nya pangkatnya sekarang 2N, apa yang terjadi? Apa bedanya? Ya X kuadrat yang dipangkatkan. Artinya dia apa? Deret geometri yang rasionya X kuadrat. Selesai. Yang B sangat-sangat gampang. Kalau yang E, ini harus sedikit tricky. Di sini ada yang harus kita perhatikan baik-baik. Ini saya tulis dulu dia sebagai N plus 1 dikali X per 2 pangkat N. Jadi ini harusnya berkaitan dengan deret X per 2 pangkat N, yaitu deret geometri yang rasionya X per 2. Nah, di sini saya kotret dulu. Jadi mutlak sigma X per 2 pangkat N, N sama dengan 0 beta hingga itu apa? 1 per 1 min X per 2. Atau ini bisa dituliskan, kalau saya kalikan 2 di kedua ruas, ini 2 per 2 min X ya. Kalau saya turunkan kedua ruas, saya punyanya apa? Ruas kanan kamu akan jadi apa? Atau enggak saya switch ya, ini saya tulisnya di ruas kiri. Ruas kirinya jadi 2 min X yang dikuadratkan, gitu ya, dikali minus 1, jadi minus 1 kali minus 1 habis. Jadi kayak gini, tapi ruas ini, mohon maaf ya, ini bolak-balik ya, jadi biar nggak sempit. Ini saya tulisnya di sini ya. Ini jadi apa turunannya? Sigma dari 0 sampai ta hingga N dikali X per 2 pangkat N min 1. Gitu ya. Dikali setengah turunan dalam. Oke? Saya tulis di tempat yang lebih gede, biar nggak sempit. Jadi sigma, N sama dengan 0 sampai ta hingga N dikali X per 2 pangkat N min 1, dikali setengah, gitu ya, setengahnya saya keluarin, ini sama dengan 2 per 2 min X yang dikuadratkan.
Jadi kalau ini setengahnya saya pindahin ruas ke kanan jadi 4 gitu ya. Sudah mirip log. Ya, yang satunya n+1, yang satunya. Tapi kalau kamu lihat lebih khusus ke yang bagian ruas kiri kamu, ini akan sama dengan sigma dari 1 sampai tadi. Untuk bagian fungsi yang di dalamnya sama saja. Ketika kamu masukin n-nya 0, suku pertama kamu 0. Ya nggak ada bedanya dong sama saya mulai dari 1. Karena suku pertama kamu ketika n-nya 0 masih 0. Nggak baru. Jadi saya bisa mulai indeksnya dari 1. Cuma saya pengen paksakan indeksnya agar 0. Jadinya saya melakukan pergeseran indeks. Jadi saya buat n-nya dari 0, namun yang di dalamnya indeksnya saya tambahkan 1. Ah, ini jadi persis. Ya. Jadi yang dikotakin ini tuh persis semua nih. Jadi jawabannya 4/2 min X yang dikuadratkan. Ya, memang nggak gampang ya. Nggak gampang. Butuh manipulasi aljabar dulu. Ya, nomor 9, ada pertanyaan? Ada. Udah. Nomor 10. Nah, nomor 10 kita ingin menentukan deret Taylor di sekitar A dari fungsi berikut. Deret Taylor, misalkan saya punya fx gitu ya, deret Taylor dari fx di sekitar A itu adalah dari 0 sampai tak 3, itu deret pangkat yang berpusat di A gitu ya. Dan koefisiennya tadi kita sudah sempat lihat, yaitu turunan dievaluasi di A dibagi N faktorial gitu ya, dikali X min A pangkatnya. Nah, di sini kita mau lihat kasus di mana A-nya 0. Kalau kasus di mana A-nya 0, ada nama lainnya, yaitu namanya deret Maclaurin. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu harus cari dulu bentuk umum dari turunannya. Di sini kita punya Gx-nya adalah E pangkat minus X. Berarti turunan pertamanya minus E pangkat minus X. Turunan keduanya balik lagi ke E pangkat minus X. Turunan ketiganya balik lagi ke minus E pangkat minus X, dan seterusnya. Harusnya kita sudah bisa tebak turunan ke N. Dievaluasi di 0, itu ada 2 kemungkinan. Pilihannya kalau nggak 1, ya min 1. Ya. 1 itu ketika N-nya genap. Oke. Turunan ke 0 maksudnya dirinya sendiri ya. Kalau disubstitusikan 0, ya F pangkat minus 0, ya 1. Ini juga 1. Ya, setiap turunan genap hasilnya 1. Dan setiap turunan yang ganjil, hasilnya min 1. Ini bisa dituliskan sebagai minus 1 pangkat N. Gitu kan? Karena N-nya dari 0. Ya. Jadi, sekarang E pangkat minus X bisa dituliskan sebagai sigma dari 0 sampai tak hingga minus 1 pangkat N dibagi N faktorial dikali X pangkat N. Atau kalau dijabarkan berarti 1 dikurangi X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Jadi ya cara bikinnya. Jadi kamu bikin dulu bentuk umum untuk turunan ke N. Di sekitar, bukan di sekitar, dievaluasi di A-nya. Itu untuk deret Taylor. Ya, sekarang kita coba lihat nomor 12. Jadi, ya kalau misalkan lupa ya, kayak deret Taylor, deret Maclaurin, yang di halaman 497 tadi yang saya kasih tahu, 490 berapa tadi? Ya, itulah. Benar nggak? Nah, kalau lupa ya pakai rumus ini. Ribet tapi masalahnya, hitung turunan dan sebagainya. Nah, biasanya kita memanipulasi bentuknya.
Deret pangkat yang dari tadi kita punya itu sebenarnya deret Maclaurin juga gitu ya, deret Maclaurin. Kayak deret geometri itu sebenarnya deret Maclaurin dari ini 1/1-X itu sama aja. Ini deret Maclaurin sebenarnya. Cuman fungsinya ini gitu ya. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan saya ubah rasionya jadi minus X, jadi tandanya selang-seling. Dan seterusnya. Kalau saya integralkan kedua ruas, saya akan punya ruas kiri saya adalah ln 1 tambah X, ruas kanan saya integralin semua. Jadi X dikurangi X kuadrat per 2, ditambah X pangkat 3 per 3, dikurangi X pangkat 4 per 4, dan seterusnya. Nah, di sini saya mau pakai deret ini untuk mengerjakan 12C. Kenapa? Karena saya sudah punya ln 1 tambah X. Berarti ln dari 1 tambah X dikurangi X, ya ininya meninggal. Sisanya ini. Gitu ya. Saya tambahin satu deh. Dan seterusnya. Berarti saya punya ln 1 tambah X dikurangi X per X kuadrat. Saya bagi semuanya sama X kuadrat. Sisanya apa? Min setengah tambah X per 3 kurangi X kuadrat per 4 tambah X pangkat 3 per 5. Di sini dimintanya sampai X pangkat 5 ya. Min X pangkat 4 per 6 tambah X pangkat 5 per 7. Kurang seterusnya. Nah, tapi kan di sini cuma minta X pangkat 5. Sampai suku yang mengandung X pangkat. Kalau kamu pengen potong, kamu pengen buang titik-titiknya, boleh, tapi jangan pakai sama dengan. Pakainya tanda mendekati saja. Karena tidak sama. Dan itu untuk uraian deret 12C. Ya. Jadi tetap manipulasi juga, cuman dari deret Maclaurin yang sudah kamu punya di daftar deret. Atau kalau nggak hafal, ya manipulasi lagi. Ya. Manipulasi dari deret geometri. Itu untuk nomor 12. Dan kita akan lihat kegunaan deret Maclaurin dan deret Taylor untuk menaksir biasanya. Nah, penaksiran ini tentunya menghasilkan galat ya, atau error. Errornya adalah suku selanjutnya, tadi kita sempat di nomor 1 rumusnya. Nah, kita akan coba gunakan di nomor 14A. Ya. Berarti di sini rumus galat kita adalah R3 di minus 0,9. Ya, kita itu di situ. Ini adalah suku selanjutnya. Ya. Suku selanjutnya berarti turunan keempat. Gitu kan? Dihitung di C, nantinya C-nya berarti di antara 0,9, minus 0,9 dan 1. Balik, di antara 1 dan minus 0,9. Dibagi 4 faktorial, dikali minus 0,9 dikurangi minus 1 pangkat 4 ya. Tapi kita mau lihat galat mutlak. Oke. Mutlak. Ininya saya punya apa? Turunan keempat, nanti saya hitung turunan keempat, tenang aja. Ini 24, saya mau rapihin dulu ini. Ini hasilnya berapa? 0,1 ya. 0,1 pangkat 4 1 per 10.000. Sip. Sekarang mari kita compare. Turunan pertama, ya ini harus tambah aja. 1 per 2 tambah X. Turunan kedua, minus 1 per 2 tambah X yang dikuadratkan. Turunan ketiga, 2 per 2 tambah X pangkat 3. Turunan keempat, minus 6 per 2 tambah X pangkat 4. Saya masukin ke sini. Ini 24 sama 10.000-nya kan sudah positif. Ini ada si pengganggu minus. Saya bolehlah buang nilai mutlaknya. Jadi saya punya 6 per 2 tambah C pangkat 4. Nah, ini kenapa saya boleh buang mutlaknya? Karena yang bawah ini sudah pasti positif ya. Pangkatnya pangkat 4. Ya, pangkat genap. Ini jadi ada 1 per 24. Ini ada 1 per 10.000. Ini bisa coret 4. Jadi yang saya punya adalah 1 per 2 plus C pangkat 4
dikali 1/40.000. Dan saya punya C-nya berada di antara tadi apa? min 1 dan min 0,9. Ya. Nah, untuk menentukan batas yang baik, itu berarti kamu cari nilai maksimum dari galatnya. Berarti kamu pengen mencari nilai maksimum dari ini, di selang min 1 sampai min 0,9. Cuma, kamu tahu, bukan grafiknya seperti apa di min 1 sampai min 0,9. Itu monoton turun. Kalau monoton turun, berarti kamu ambilnya agar maksimum, berarti ambil di, kalau ada 2 titik gini, ya berarti ambil di ujung paling kiri. Jadi kita akan pilih C-nya 1 agar menjadi batas yang baik. Dia akan lebih kecil sama dengan 1/2 tambah min 1 pangkat dikali 1/40.000 yang adalah 1/40.000 ya. Jadi ini adalah batas atas yang baik untuk galat kamu di nomor 14. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kita lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 kita mau menaksir si nilai len 1,1 dengan polinom Maclaurin. Kita ingat-ingat lagi tadi. Ini udah diturunin tadi ya di nomor apa tadi? Di atas tadi ada. Ini nih. Nah, ini ya. Nah, paste ya. Len 1 tambah X tadi ya. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk deret ganti tanda juga boleh. Dia apa? Sigma dari 0 sampai hingga dari apa nih? X pangkat N plus 1 minus 1 pangkat N per apa nih? Per N plus 1. Ya, per N plus 1. Nah, ini ada 2 cara berbeda. Jadi cara yang pertama adalah kamu bisa hitung dulu galatnya. Jadi kamu pengen sekarang mutlak galat kamu di, berarti kalau len 1,1 X-nya 0,1 ya. Jadi Rn 0,1 mutlaknya kurang dari 1/1000. Nah, kamu pengen cari N-nya berapa? Nah, di sini saya mau lihat dulu ininya gitu ya. Rn 0,1 itu apa? Berarti kalau saya namakan, ini kan namanya Fx ya. Len 1 tambah X itu Fx ya. Berarti ini turunannya apa? Turunan ke N gitu ya. Salah, turunan ke N plus 1. Dihitung di C, dibagi N plus 1 faktorial, dikali berapa nih? X min A gitu ya. 0,1 kurang 0. Ya kan A-nya 0 kan? Maclaurin. Maclaurin berarti A-nya 0. Pangkat N plus 1. Dimutlak. Sip. Berarti saya harus tahu dulu ini bentuk turunan ke N-nya kayak gimana. Potret. Turunan pertamanya apa? 1/1 tambah X. Turunan keduanya apa? Minus 1/1 tambah X yang dikuadratkan. Turunan ketiganya apa? Minusnya nggak ada. 2 bagi 1 tambah X pangkatin 3. Turunan keempatnya apa? Minus 2 kali 3, 6 per 1 tambah X dipangkatkan. Sekali lagi lah turunan kelima, biar kelihatan polanya. 24/1 tambah X dipangkatkan. Dah, itulah kira-kira ya. Nah, dari sini harusnya ketahuan turunan ke N-nya bentukannya kayak gimana. Bentukannya adalah, ini selang-seling. Oke? Jadi ini min 1 pangkat N, karena, pangkat N plus 1. Ya. Oke? Karena yang
genap, ya ini untuk N yang lebih besar sama dan 1. Ini karena yang genap negatif, yang ganjil positif. Tapi kita mengabaikan yang len, ya, bentuknya beda sendiri kalau len. Itu turunan ke 0 gitu ya. Dibagi dengan 1 tambah X pangkatnya naiknya sesuai dengan order turunan, gitu ya, 1 plus X pangkat M. Gitu. Oke. Cuma ini koefisiennya nih. Ini kan 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Berarti ini sebenarnya N-1 difaktorialkan. Ya. Jadi itu adalah bentuk umum dari turunan. Kita coba masukkan ke sini. -1 pangkat, sebenarnya -1 pangkat N+1-nya nggak penting ya. Tapi di sini ada N-1 faktorial. Salah saya. Karena yang dimasukkan adalah turunan ke N+1. Jadi -1 pangkat N+2 dikali N faktorial dibagi 1 tambah C dipangkatkan N+1. Dibagi seluruhnya dengan N+1 faktorial dikali, ini 0,1 pangkat N+1. Ini saya bisa tulis kayak gini ya, 1/10 pangkat N+1. Saya mau buang mutlaknya, saya buang tanda ini. Dan C-nya di sini di antara 0 dan 0,1. Berarti 1 plus C pangkat N+1 selalu positif juga ya. Jadi saya aman ya buang mutlak. Terus ini bisa dicoret ya, faktorial. Menyisakan apa? Menyisakan 1/1 tambah C pangkat N+1 dikali 1/N+1 dikali 1/10 pangkat N+1. Seperti soal sebelumnya, saya pengen cari batas baik. Batas yang baik adalah batas yang membuat galatnya paling besar. Galat paling besar di sini ketika C-nya 0 di ujung kiri, karena fungsi ini selalu monoton turun. Jadi kita ambil di batas ujung paling kiri. Jadi ketika saya masukin C-nya 0, ini akan jadi 1 ya. Jadi saya akan punya 1/N+1 dikali 1/10 pangkat N+1. Dan ini diharapkan lebih kecil dari 1/10.000. Nah, kalau udah kayak gini, silahkan coba-coba nilai N yang memenuhi apa. Boleh pakai kalkulator. Dalam kasus ini kita akan dapat N-nya 2. N-nya 2. N-nya 2. Karena kalau N-nya 2, kamu punya ini 1/3 dikali 1/, bukan N-nya 2 ya? Coba. N-nya 2 atau 3? Saya juga lupa. Kemarin udah nyobain. Ini 10 pangkat 3. Ini berapa? 1/3000. Ya, ini masih lebih gede ya dari 1/10.000. Berarti kayaknya harusnya N-nya 3 ya. Kalau N-nya 3, kamu punya 1/4 dikali 1/10 pangkat. Ini adalah 1/40.000. Dan dia udah lebih kecil dari 10.000, 1/10.000 ya. Jadi pilih N-nya 3. Maka dari itu kamu bisa taksir dia dengan polinom Maclaurin orde 3 yang dihitung di 0,1. Gitu ya. Yang adalah tadi apa tuh? Polinom. Ini ya. Jadi cuma sampai pangkat 3 nih. Cuma segini nih. Nah, kamu masukin 0,1. 0,1 kurangi 0,1 kuadrat per 2 ditambah 0,1 pangkat 3 per 3. Nah, hitung sendiri lah. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang harus cari turunan ke N-nya. Ya. Dan itu nggak sederhana. Ya. Bentukan yang ini kan nggak sederhana. Nah, tapi kalau kamu lihat, ini kebetulan len 1,1 itu apa? Kalau kamu tulis di dalam deret, ini kan min. Tadi -1 pangkat N, pangkat dari 0 ya. Terus X-nya pangkat N+1 ya. Jadi ini 0,1 pangkat N+1 dibagi N+1. Nah, ini kan deret ganti tanda. Enggak sih? Deret ganti tanda. Deret ganti tanda, DGT gitu ya. Berarti kan kita bisa menaksir pakai suku selanjutnya. Suku selanjutnya apa?
Ya ini 0,1 pangkat N plus 2 dibagi N plus 2. Maaf, sorry. Iya, N plus 2. Nah, N plus 2 pangkat, per N plus 2. Jadi dia kurang dari 1 per 10.000. Jadi sebenarnya sama aja ini. Ya, bisa ini N plus 1, ini membingungkan karena N-nya mulai dari kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya sama aja. Ya, lihat batas yang tadi, ini kan? Ini kan sama aja dengan ini. Ya, jadi dengan kesimpulan yang sama bisa diperoleh juga ini dipenuhi ketika N yang lebih besar dari 3 pun terpenuhi, tapi kita kan pengen ambil N yang cukup kecil agar gampang kita. Tapi ini nggak selalu terjadi ya, karena di sini kebetulan kita punya deretnya deret ganti tanda. Tentunya cara yang ini cara yang lebih umum ya, cara yang lebih. Cuma memang punya kesulitan sendiri ya, kita harus menentukan turunan deret. Oke, itu untuk nomor 15. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 15? Ya udah, kita lihat satu lagi. Terakhir, hari ini, nomor 17. Nah, ini kalau kayak ketemu soal kayak gini, gambar aja garis bilangan. Nah, Cn X pangkat N, berarti pusatnya di 0. Ya. Konvergennya di min 4. Nah, kamu tahu teorema bahwa kalau kamu punya deret pangkat, interval kekonvergenan itu pasti simetri di pusatnya. Ya. Jadi dari min 4 sampai 4, dia pasti konvergen. Cuman di min 4, kamu sudah yakin dia konvergen, saya kasih selang tutup, tapi di 4, kamu nggak tahu ya, konvergen atau enggak. Jadi kayak gini, di daerah sini, dari min 4 sampai 4, kita sudah berani jamin deretnya konvergen. Nah, tapi dia divergen di 6. Di 6, dia divergen. Begitu juga dengan kekonvergenan, kedivergenan juga dia simetri ya, dari pusat. Jadi di sini, dari sini, dari 6 seterusnya dia divergen. Dan dari seterusnya sampai min 6, tapi min 6-nya sendiri kita nggak tahu. Dia divergen juga. Gitu. Jadi ini daerah yang kamu punya informasi. Nah, untuk 17A, jadi yang saya mau lihat 17A dan B saja. Untuk 17A, sangat mudah disimpulkan dari garis bilangan yang sudah kita buat. Ini adalah deret apa? Cn dikali 1 pangkat N. Berarti kan kamu lihat X-nya 1 di mana? X-nya 1 di daerah kekonvergenan. Berarti ini konvergen. Kalau yang B, Cn 8 pangkat N, ya 8 di mana? Kanannya 6. Berarti ini divergen. Ya. Jadi harusnya yang C sama D bisa dilanjutkan sendiri. Mungkin aja kita nggak punya kesimpulan apa-apa gitu ya terkait deretnya, konvergenan deret. Karena kan lihat ada gapnya ya di min 6 sampai 4, 4 sampai 6 itu kan kita nggak tahu konvergen atau divergen, kekurangan informasi kita. Begitu kira-kira untuk nomor 17 ya. Oke, jadi bab 9 sudah selesai. Ada pertanyaan dulu untuk bab 9 bagian kedua? Aman? Baiklah, kalau sudah aman, berarti kita sudah bisa bubar. Berarti nanti kita ketemu minggu depan, ya, karena tutorial bab 10 dan 11 sudah muncul. Oke, jadi kita ketemu minggu depan, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore semuanya.